Halo, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur menjelang memperingati kematian Tuhan Yesus hari Jumat yang akan datang. Ada satu peristiwa penting, sangat bersejarah. Di Taman Getsemani, ada apa di sana? Ya, sebelum peristiwa di kayu salib itu. Ada satu peristiwa yang sangat penting dan itu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Dan saya berkata bahwa itu adalah satu kemenangan. Kemenangan di Taman Getsemani. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-26, Matius 26, mulai dari ayat 36 sampai ayat 46, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau HP-nya yang ada firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Satu peristiwa penting di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani. Tidak bisa. Ya, oke. Apa yang terjadi? Ya, kemenangan di Taman Getsemani. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa peristiwa ini adalah sangat penting sekali. Ya, di Taman Getsemani ada apa di sana? Ya, dikatakan bahwa Yesus bersama murid-murid ada di taman itu. Untuk apa di taman itu? Ada apa di sana? Nah, rupanya Yesus mengalami pergumulan yang berat, mengalami pergumulan yang dahsyat. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia pergi ke sana untuk berdoa. Ada masalah apa? Ya, dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ada perasaan yang sedih.
ada perasaan yang sangat gentar, ada semacam ketakutan, ada beban, ada pergumulan yang luar biasa. Dan bahkan dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi ini bukan hanya sekedar, oh saya belum makan, oh saya belum minum, saya belum dapat ini, saya belum dapat itu. Bukan, ini pergumulan yang dahsyat, yang luar biasa. Ada kematian, ada siksaan, ada maut di depan sana. Dan Yesus tahu itu. Ya, ada pergumulan yang sangat berat yang harus dia hadapi. Saya melihat kemenangannya ada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu ada kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan ketika kita berdoa dan berjaga-jaga. Ya, Yesus menang. Di mana dia akhirnya ada di kayu salib. Dimulai dari Taman Getsemani. Menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi pergumulan yang luar biasa. Kita lihat tadi dia berkata, seperti mau mati rasanya, sedih, gentar. Ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan ketika dia berdoa, peluknya ya menetes seperti tetesan-tetesan darah. Artinya serius, bergumul, sangat-sangat serius. Kemenangan di Taman Getsemani. Kemenangan ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi pergumulan. Yang dilakukan oleh Yesus adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dia bawa murid-murid untuk berdoa dan berjaga-jaga. Ada perbedaan kita lihat. Ketika Yesus di kayu salib, dia dengan rela, dengan sungguh-sungguh, tidak ada pemberontakan, tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan. Dia tanggung itu semua. Tetapi murid-murid lari, tidak siap menghadapi kenyataan. Murid-murid ada yang menyangkal dia, ada yang mengkhianati dia. Ada yang mengandalkan kekuatan secara manusia sehingga membawa pedang. Ada yang tidak mengakui Yesus. Tetapi Yesus menghadapi siksaan yang sedemikian dahsyat. Dia lakukan, dia terima kemenangan ada di Taman Getsemani. Kemenangan adalah di mana dia berdoa dan berjaga-jaga. Di ayat 36, maka sampailah Yesus bersama murid-murid di Taman Getsemani. Untuk apa? Ya, yaitu untuk berdoa. Aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara, ini yang seringkali kita abaikan. Ini yang kita lalai dalam hal berdoa. Ya. Ketika kita menghadapi pergumulan, akhirnya kita kalah. Dalam menyelesaikan persoalan itu kita kalah. Ya, seringkali kuasa kegelapan yang menggoda kita. Kuasa iblis yang menawan kita. Sehingga kita lakukan apa? Perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa, Yesus berdoa. Murid-murid dibawa untuk berdoa. Tetapi murid-murid mengalami kegagalan, kelemahan yang terjadi. Di ayat 38, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mengapa Yesus membawa murid-murid? Supaya mereka jangan tergoncang ketika pergumulan berat itu menghampiri mereka. Supaya mereka ya tidak mengalami kehancuran. Supaya mereka tidak sampai menyangkal iman mereka. Supaya mereka tidak lari dari kenyataan. Maka Yesus membawa murid-murid. Ayo berdoa. Yesus tahu kelemahan murid-murid. 3 kali Yesus berdoa. Setiap kali selesai berdoa dia melihat murid-murid. Halo murid-murid, adakah engkau berdoa? Adakah engkau berjaga-jaga? Tidur. Oke, berjaga-jagalah. Yesus pergi lagi berdoa.
kembali kepada murid-murid. Apa yang terjadi? Murid-murid tidur, lemah. Diingatkan kembali. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Di ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoalah, berjaga-jagalah. Sampaikan kepada Bapa segala persoalan, segala pergumulan, segala tantangan hidup kita. Minta petunjuk kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Allah. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Ketika kita mengandalkan kehebatan kita, kekuatan kita, kita akan kecewa. Karena ternyata kita ini lemah. Roh penurut, daging lemah. Tetapi ayat ini jangan kita salah tafsirkan. Seringkali orang mengandalkan ayat ini untuk membenarkan diri. Ayo berdoa, aduh ngantuk, daging kan lemah. Itu kan sudah Tuhan bilang, roh penurut daging lemah ya, Roh Kudus tolong kita, secara daging kita tidur saja. Bukan. Ini adalah mengingatkan bahwa kita sadar karena kita lemah, kita butuh pertolongan Tuhan. Orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan, itu orang-orang yang sedang mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa nggak perlu Tuhan. Saya bisa, saya kuat, saya hebat. Tapi ada titik tertentu di mana kekuatan manusia itu tidak mampu berbuat sesuatu. Apa pikirannya yang hebat? Bisa blank, bisa tidak bisa buat apa-apa. Tenaganya yang hebat bisa tak berdaya, loyo. Ya, hartanya yang banyak bisa tidak berbuat apa-apa, tidak bisa menolong. Apa? Sahabat yang banyak, kadang-kadang sahabat juga mengecewakan hati kita. Orang-orang yang kita kasihi, yang kita andalkan itu pun bisa mengecewakan kita. Apa? Supaya kita menang, ingat peristiwa di Taman Getsemani. Kemenangan di Taman Getsemani adalah karena Yesus di tempat itu berdoa dan berjaga-jaga. Jadi secara daging, dia adalah manusia insani. Betul dia rasakan penderitaan itu. Dia tahu ini sesuatu yang berat. Jadi ada semacam keinginan juga supaya tidak mengalami penderitaan itu. Wow, ini ngeri. Dan juga ada intervensi kuasa kegelapan. Seringkali ketika kita bergumul, waspada, waspada. Kuasa kegelapan seringkali mengintip kita. Ketika Tuhan izinkan pergumulan kita hadapi, dia masuk menyusup. Sep! Ayo. Bahkan kita mulai menuduh Allah, melakukan sesuatu yang tidak patut. Tuhan, mengapa engkau izinkan aku begini? Tuhan, mengapa seperti ini? Tuhan, mengapa? Enggak terima kenyataan. Iblis mulai bekerja di situ. Tetapi ketika kita berdoa dan berjaga-jaga, maka kita akan menang. Saudara, dalam hidup ini kita tidak bisa luput dari persoalan hidup. Amin. Selalu ada. Jangan pernah berpikir selama saya hidup tidak akan ada masalah. Enggak. Oh, kita terus akan diberkati berlimpah-limpah. Enggak. Tidak. Ya, ada tantangan hidup. Pribadi kita sendiri mengalami persoalan dalam diri kita. Keluarga, rumah tangga kita, di tempat pekerjaan, di lingkungan kita. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Tetapi kita akan menang. Ingat, ketika di Taman Getsemani, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa, dia berjaga-jaga. Dia membangun komunikasi dengan Bapa. Dia berserah kepada Bapa. Dia sampaikan segala kerinduannya kepada Bapa. Tetapi murid-murid tertidur. Murid-murid tertidur, mereka lelah. Mata mereka berat. Memang jujur Bapak Ibu tidak mudah kita untuk berdoa. Ada banyak godaan untuk kita tidak berdoa. Ya kita menganggap udahlah selesai masalah. Kemudian kita enggak berdoa. Padahal masalahnya belum selesai. Hanya kita kurang tekun berdoa. Kurang serius berdoa. Kurang sungguh-sungguh berdoa. Padahal firman Tuhan katakan doa orang benar. Apabila dengan yakin didoakan. Besar kuasanya. Amin.
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena kita percaya tentu kita berdoa. Membuat kita kuat, membuat kita menang, kuat menghadapi masalah. Apakah Bapak Ibu kuat menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang saat ini? Amin. Masih kuat, setengah kuat, hampir enggak kuat? Masih kuat, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tanya dulu ya, masih kuat? Lihat wajahnya, kalau sepertinya wajah ini menunjukkan tidak kuat, tolong dengan penuh kesabaran, penuh kasih katakan, yang kuat ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, yang kuat ya. Pak, yang kuat ya Pak ya. Bu, yang kuat ya. Amin. Amin. Cuma Ibu Tini yang bilang amin, yang lain wah berat Pak Pendeta ini enggak berat. Berdoa. Yang kuat ya, amin. Yang kuat ya, amin. Harus dipaksa ya. Pak Pendeta jangan paksa, saya jujur nggak kuat ini. Aduh susah ini ya. Doa lagi. Yesus 3 kali berdoa loh. 1 kali masih gelisah. Pergi lagi berdoa. Masih gelisah. Pergi lagi berdoa. Jadi nggak cukup oleh Tuhan tolong. Udah selesai. Mau Tuhan tolong, mau nggak terserah Tuhan. Padahal kita masih berkecamuk dalam hati, pikiran, perasaan kita. Masih berkecamuk, berdoa. Di Taman Getsemani, kemenangan itu terjadi. Ya. Kalau kalah di Taman Getsemani, salib itu tidak akan terjadi. Ya. Kemenangannya di Taman Getsemani. Peperangan kita itu di udara, peperangan kita dalam doa. Saudara menang menghadapi kenyataan kalau kita diawali dari doa. Kenapa banyak orang gagal dalam kenyataannya? Mengapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Mengapa Petrus ambil pedang dan itu tebas itu telinga Pak Malkus? Di Taman Getsemani. Dia tidak berdoa dan berjaga-jaga, dia lelah. Dibawa Yesus dia untuk ikut berdoa. Tapi dia ditegur oleh Tuhan. Diingatkan supaya berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi secara manusia memang kita harus akui lemah. Bukan berarti karena kita tahu lemah kemudian ya udah setuju aja deh gak usah doa. Enggak, tapi berjuanglah. Yesus mau berkata berjuanglah 1 jam saja. Berjaga-jagalah 1 jam saja. Sebenarnya ada kemampuan bagi kita kalau kita mau. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan katakan kau sanggup berjaga-jaga. 1 jam saja. Doa paginya 1 jam saja. Kemenangan yang kedua kita melihat di Taman Getsemani. Ya, kemenangan terjadi di Taman Getsemani. Ini menarik. Ini kadang-kadang kita sulit menerima kenyataan ini. Kemenangan itu terjadi justru apa? Permohonan tidak dikabulkan. Lanjut LCD. Permohonan tidak dikabulkan. Saudara, mampukah saudara berkata saya menang? Saya bahagia, saya bangga kepada Allah, tapi doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Doa saudara tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan apa yang saudara minta. Kemudian saudara berkata, puji Tuhan, doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ini menarik, di Taman Getsemani apakah permohonan Yesus dikabulkan Tuhan? Dikabulkan oleh Bapa. Waktu dia berkata, kalau boleh, dengan kata lain Tuhan, Bapa Allahku, cawan ini berlalulah, janganlah saya sampai menderita, janganlah saya dicambuk, janganlah saya diludahi, janganlah saya dicaci maki, janganlah saya dibawa ke salib itu. Jangan sampai terjadi itu. Permintaan Yesus kan gitu, 3 kali dia berdoa. Wow, dahsyat. Serius. Dikala hatiku sedih. Seperti mau mati rasanya. Gencar. Bukan masalah yang biasa ini. Bukan pergumulan yang kaleng-kaleng ini. Bukan, ini pergumulan berat. Dan dia berkata apa? Ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu. Biarlah penderitaan ini lalu. Kalau saudara menderita sekarang. Saudara minta, ya Tuhan. Tolong saya, lepaskan saya dari penderitaan ini. Terus Tuhan bilang enggak,
kamu masih 2 tahun lagi harus menderita. Terus kita bilang, amin, haleluya. Amin? Enggak ada, amin? Aduh saya sakit Tuhan, dah kamu 5 tahun harus seperti itu. Aduh. Ya jangan gitu dong Tuhan, saya lemah. Ya saya punya beban, berat sekali. Dan aku percaya, sesuai dengan firman, kalau aku minta, maka akan diberikan. Ketuklah pintu akan dibuka, mintalah akan diberikan. Kita pakai ayat yang lain yang cocok dengan hati kita. Kemudian Tuhan gak jawab, lo mana? Kok masih menderita? Kita gak baca di Taman Getsemani. Kita hanya baca ayat yang lain. Kita comot ayat yang menyukakan hati kita, yang mendorong iman kita. Enggak salah, tapi kita enggak paham apa maksud Tuhan. Maunya Tuhan tolong saya, maunya Tuhan sembuhkan saya, maunya Tuhan berkati usaha saya, berkati bisnis saya, rumah tangga saya diberkati Tuhan. Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya. Tiba-tiba, loh kok kita menderita, kok kita susah. Beberapa tahun kok susah terus Tuhan. Kan sudah berdoa Tuhan. Mulai ragu-ragu dengan firman Allah. Katanya tadi minta, maka akan diberi. Ketok, maka akan buka. Cari, maka akan dapat. Mana? Tapi kita nggak baca di Taman Getsemani. Baca apa yang terjadi di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapakku, sekiranya boleh cawan ini berlalu. Bapakku jangan aku menderita. Bapakku jangan aku disiksa. Orang-orang yang akan melakukan sudah siap untuk melakukannya dan dikatakan, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Loh, aku nggak salah loh. Aku nggak lakukan apa-apa. Kenapa aku dianiaya? Kenapa aku dihimpit? Kenapa aku ditindas? Loh, saya nggak berdosa. Saya nggak salah. Wow, ini nggak gampang Bapak Ibu. Tapi Yesus harus menyampaikan isi hatinya kepada Bapa. Ini bukan masalah gampang. Dia tahu ada cawan itu. Penderitaan itu dia tahu. Loh kalau saudara tahu saudara harus menderita. Ada penderitaan di depan, apakah saudara diam-diam? Pasti Bapak Ibu saudara dan saya pun akan berdoa, Tuhan kalau boleh jangan. Bapak tolong jangan masuk penderitaan ini. Ada orang yang berdoa ketika doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan saya sudah berdoa. Kenapa yang seperti ini terjadi? Sudah enggak usah ikut Tuhan. Saya sudah minta kepada Tuhan, Tuhan enggak kasih jawab. Saya sudah berseru kepada Bapa di dalam nama Yesus. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Kok enggak ada jalan keluar? Kok begini terus? Kok lama banget penderitaan ini? Ya udahlah tinggalkanlah Tuhan. Enggak perlu Tuhan lagi lah. Ngapain? Ada seseorang yang bergumul kemudian kita katakan berdoalah. Sudahlah jangan ajari aku berdoa. Sudah lama aku berdoa. Mana ada jawabannya? Yang begini. Penderitaan. Kesusahan terus. Kapan bahagianya? Apa sampai mati juga akan menderita? Hah, mana Tuhan? Enggak ada Tuhan. Makanya ada orang-orang gak percaya sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Yang dimintanya tidak dikabulkan. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Apakah Yesus kecewa kepada Bapaknya? Bapakku, kok gak mau kabulkan sih? Bapakku, kok gak mau kabulkan sih? Enggak. Kemenangan di Taman Getsemani ini sesuatu yang luar biasa. Ketika permohonan tidak dikabulkan dan menerima kenyataan itu, itulah kemenangan. Seringkali kita memaksakan Tuhan supaya Tuhan lakukan apa yang kita minta, supaya Tuhan kabulkan apa yang kita minta. Betul, tidak salah kita berdoa. Memang di bagian lain kita lihat, oh kamu tidak mendapatkan karena kamu salah berdoa. Kamu berdoa untuk melampiaskan hawa nafsumu. Enggak, ini benar. Saya tidak melampiaskan hawa nafsu saya kan sakit Tuhan. Saya kan wajar berdoa. Dan ini kan kehendakmu juga kalau saya sembuh. Ya tapi Tuhan punya rencana. Ya hari ini kamu harus sakit. Hari ini usahamu harus seperti dulu. Kamu harus susah dulu. Sabar. Gak ada sabar-sabarnya. Maka banyak orang gak sabar kepada Tuhan.
Seperti kemarin saya katakan apa minggu yang lalu, angka bunuh diri meningkat. Nggak sabar, Tuhan bagaimana? Mau berapa lama menderita terus? Kalau kita lama diberkati sih, ya puji Tuhan dan maunya terus diberkati. Tapi kalau lama menderita, siapa mau? Bapak Ibu siap lama menderita, amin? Amin. Kalau Bapak Ibu bilang amin, kemudian Bapak Ibu menderita, jangan bersungut-sungut. Karena sudah amin kan? Berkata haleluya penderitaan. Yang penting tetap di dalam Yesus. Amin. Amin. Harus dipaksa. Dan harus jadi kenyataan. Nanti ada yang nyakiti hati saudara, jangan balas. Haleluya, Bapak ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amin. Maka status Facebook itu jangan main ancam-ancam orang lain. Siapa dia? Berani dia tidak tahu keluarga kita. Berani-berani sama opung kita, bayi kita, diomongin kakek, nenek, sikat saja. Di mana kita ketemu? Aduh itu bukan status orang percaya. Dan itu bukan jemaat Sinau. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kata, bukan aku gitu ya. Tapi saudara tahu, waktu di meja perjamuan itu, Yesus bilang akan ada yang menyerahkan aku. Murid-murid bilang apa? Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Seringkali kita berkata, bukan aku. Ya, kelemahan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, permohonan kepada Bapa tidak Bapa kabulkan. Artinya apa? Yesus harus menderita. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus mengorbankan dirinya untuk orang lain. Maka waktu dia disalibkan itu, adakah dia marah kepada orang-orang yang menyalibkan dia? Tidak, dia memandang dengan kasih. Di kayu salib itu dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus bisa lakukan itu? Di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa permohonannya tidak dikabulkan Bapa. Sekiranya ada doa-doa kita yang belum dikabulkan Tuhan. Dan memang Tuhan tidak mau kabulkan itu. Adakah kita tetap berkata, puji Tuhan, aku tahu ini tidak dikabulkan Tuhan. Amin. Kira-kira begini, ada pemuda-pemudi di sini yang sedang pacaran. Biasanya pemuda akan berkata, Tuhan ini dia. Biarlah aku berkata, inilah tulang dari tulangmu, rusuk dari rusuk. Inilah dia Tuhan. Berdoa, pasti ini. Tahu-tahu Tuhan pisahkan. Si dia langsung menikah dengan yang lain. Kan sudah berdoa Tuhan. Gimana ini Tuhan? Terus pemuda itu berkata, kalau begitu saya tidak akan menikah lagi. Wah salah. Sebenarnya pemuda itu berkata, terima kasih Tuhan, ternyata bukan dia. Amin. Amin. Aku tunggu ada yang terbaik yang Tuhan berikan. Jangan langsung patah semangat, tidak mau hidup lagi. Cari tali, datang ke pohon tomat. Mau bunuh diri, yang gak mati lah pohon tomat, kok mau bunuh diri. Mau bunuh diri tapi takut mati. Ada lagunya kan? Jangan langsung loyo, jangan langsung hilang semangat. Karena apa yang kita doakan tadi, kita pikir itu yang terbaik dan itu yang akan Tuhan beri. Tapi Tuhan bilang enggak. Di Taman Getsemani, 3 kali berdoa, artinya serius. Supaya jangan menghadapi cawan itu. Tapi dia tahu, ternyata harus dialami. Kita akan menang kalau kita siap menerima kenyataan. Doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Amin. 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 Doa saudara tidak dikabulkan Tuhan. Yang satu itu yang saudara minta, yang Bapak Ibu minta. Dan Tuhan bilang enggak, kamu harus alami itu. Dan kita berkata, puji Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan senyum sedikit. Gak gampang loh ya. Ada orang karena doanya, sudah berdoa, udah lah gak usah Tuhan-Tuhan lah. Kemudian lihat di tengah-tengah seperti itu. Kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Iblis bekerja, udahlah jangan ke Tuhan. Kalau Tuhanmu gak kasih,
Ngapain lagi datang ke Tuhan? Lihat itu ada Tuhan yang lain. Cari Tuhan alternatif. Wow, ngeri kali. Dan itu terjadi. Orang mulai cari Tuhan alternatif. Ada orang yang akhirnya tidak lagi datang kepada Tuhan. Ini kisah nyata. Saya kenal. Dan keluarga itu sakit, berdoa tidak disembuhkan oleh Tuhan atau belum disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang lain datang. Kamu jangan ke situ. Kamu ke tempat sana. Dan dia pergi, dan di tempat sana dia berkata, tinggalkan dulu imanmu yang lama itu enggak benar itu. Yang ini harus ikuti, dan akhirnya dia ikuti. Dia tinggalkan iman yang awal itu, dan dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Karena memang yang di sini ini memberikan kesembuhan, tapi bukan daripada Tuhan. Berbahaya bukan? Jadi harus sabar ketika doa kita yang kita minta itu ternyata tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita berkata tetap iring Yesus, tetap ikut. Yang ketiga, kemenangan di Taman Getsemani ketika taat mengikuti kehendak Bapa. Itulah yang terjadi di Taman Getsemani. Memang dia berdoa, minta kepada Bapa, tetapi menarik setelah meminta kepada Bapa, lihat kalimat atau doa bagian terakhir. Jangan kehendakku, kehendak pula yang jadi. Jangan kehendakku. Jadi tidak ada paksaan kepada Bapa. Ya. Akhirnya setelah berdoa, 3 kali berdoa. Dengan pengertian dia serius berdoa. Dia meminta kepastian. Dan jawabannya adalah bahwa cawan itu harus dia minum. Penderitaan itu harus dia alami. Siksaan itu harus dia alami. Dan dia harus digantung di kayu salib itu. Dan itulah kehendak Bapa. Artinya begini, ternyata Bapak Ibu tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak ada cara lain, hanya satu. Harus ada darah yang tertumpah. Harus ada darah yang tercurah. Dan darah itu adalah harus darah yang suci, darah yang kudus. Dan tidak ada manusia yang suci yang kudus selain daripada Yesus. Yang memang dia manusia. Dan darahnya, maka dikatakan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus, darah yang kudus. Dan itu diawali dari pergumulan di Taman Getsemani. Dan akhirnya Yesus tahu kehendak Bapa. Yesus tahu cara untuk menyelesaikan dosa manusia itu. Di mana dia harus disalibkan dan darahnya harus tercurah, tertumpah di Golgota itu. Itu sebabnya tidak ada kebencian kepada mereka yang menganiaya dia. Dia tidak membantah, ditangkap, ditendang, diludahi, dicaci maki, diolok-olok. Kau orang bilang kau raja, mana raja orang Yahudi seperti ini? Macam-macam kalimat. Tapi dia tidak sakit hati. Dia tidak membantah. Kitab Yesaya menjelaskan dia seperti domba yang diam saja. Bulunya digunting, dikerja apa, dia diam saja. Tanpa ada keluhan. Dan betul dia tidak mengeluh. Engkau raja orang Yahudi, pak pukul, tendang, dia diam saja. Hei, kau bisa buat mujizat. Kenapa sekarang enggak bisa kau turun dari salib itu? Kenapa dia diam? Dia tahu ini kehendak Bapa. Jadi ada semacam pancingan emosi. Ya, untuk buat dia marah. Gambarannya begini, saya waktu SD, ya ini kerjaan saya dengan teman-teman saya mengembalakan kerbau. Jadi kami ada yang agak lebih besar, maka kami mau buat tontonan menarik, yaitu adik-adik ini supaya berkelahi bagaimana caranya. Nah kemudian kita bilang, kau berani nggak pegang telinga dia dan coba putar. Waktu itu televisinya putar, TV3 Malaysia begini kan, Singapura begini. Coba pegang telinganya dan putar, tek, televisi Medan, gini pokoknya dipancing gitu loh. Padahal awalnya aman, damai. Tapi karena kita mulai kasih cari gara-gara dan yang kita buat itu, kalau kamu gak berani, kamu ini gak ada apa-apanya berarti kamu ini, aduh gak main kamu gini ya. Akhirnya dia emosi, kemudian dia pegang telinga temannya. Ya ini kan temannya marah. Terpancing juga ini, saya mainan apa, langsung berantem dan kita menonton. Jadi sebenarnya peristiwa itu dengan kata-kata, kau dibilang raja orang Yahudi, kau diam aja, yang lain kau selamatkan, kau bikin mujizat, ini ada apa ini, yang seperti ini raja.
memancing emosi. Ya sebenarnya dia Tuhan, dia Raja, dia berkuasa. Ingat waktu dia ditangkap di taman itu. Dia berkata, kamu kira saya ini penyamun, perampok. Waktu dia ngomong, rebah. Yang lain rebah dan dia bilang bisa saya mengutus 12.000 pasukan malaikat, bisa dia perintah. Tapi dia tidak lakukan itu. Ini yang dalam kitab Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bisa saja buat begini semua manusia yang nangkap dia rebah. Tapi bukan itu. Kehendak Bapa adalah dia harus menerima kenyataan, dia harus berkata semua sudah selesai, masalah dosa harus diselesai dan kematiannya lah yang menyelesaikan. Sampai harus kalimat terakhir di kayu salib itu harus dia katakan, sudah selesai. Itu tugas penyelamatan kepada manusia. Jadi dia tahu kehendak Bapanya dan dia taat. Ada pancingan-pancingan dari yang lain supaya berontak, supaya tidak lakukan hal itu, supaya tunjukkan bahwa dia bisa buat mujizat juga. Tapi bukan itu, bukan mujizat itu yang mau Allah tunjukkan melalui hidup Yesus. Bukan supaya dia tunjukkan koi bawahnya, enggak. Justru dia menunjukkan kerendahan hatinya, merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dia ngerti kehendak Bapa. Kemenangan di Taman Getsemani. Kalau kita taat mengikuti kehendak Allah, kita menang. Kadang-kadang kita berpikir sepertinya kita kalah. Kita lihat misalnya ada orang Kristen dianiaya orang, yang ditutup gerejanya, dibakar gerejanya. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan, kenapa enggak langsung bertindak? Kenapa tidak langsung terjadi tsunami di daerah itu? Kadang-kadang kita berpikir begitu. Saya kadang-kadang, aduh pikiran saya, Tuhan biarlah terjadi di daerah ini. Wah ini daerah ini kok fanatik banget, biarlah diselesaikan. Maunya begitu. Tapi bukan begitu cara Tuhan. Diizinkan. Jadi bukan kalah, orang Kristen kalah dianiaya, enggak ngomong apa. Bukan. Karena memang harus kita alami. Kita tunjukkan kasih. Yesus mengetahui kehendak Bapa dan dia taat mengikuti kehendak Bapa. Di Taman Getsemani ada kemenangan. Kemenangannya adalah ketaatan kepada Bapa. Kemenangan kita dalam hidup ini, kalau kita taat kepada Allah, kita menang. Tidak berarti yang kita minta harus dikabulkan, tidak. Yang terpenting kita taat. Kita ikuti kehendak Allah. Kita ikuti kehendak Bapa. Kita menang. Bukan kita menang karena yang kita minta terjadi. Ada banyak orang merasa menang dan hebat karena mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Tidak hanya sekedar itu. Oke, kita dapat mujizat, kita menang, kita bangga, oh haleluya. Tapi ketika kita minta sesuatu dan Tuhan tidak berikan, Bapa tidak berikan, tapi kita tahu kehendak Bapa dan kita berkata, aku mau mengikuti kehendak Bapa. Sesungguhnya di situ kita menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang peringatan Jumat Agung, minggu depan, hari Jumat nanti, kita diingatkan satu peristiwa penting di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani ada kemenangan. Dan kita yakin kita pun akan mengalami atau mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan di dalam segenap perjalanan hidup ini. Sekalipun berat pergumulan yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi, maka kita diingatkan yang pertama, berdoa dan berjaga-jaga. Terus berdoa dan berjaga-jaga. Dan yang kedua, ketika doa kita tidak dikabulkan Tuhan, tidak diberi, tetap bersukacita, tetap terima kenyataan itu. Jangan kecewa, jangan putus pengharapan, jangan berkata, Tuhan engkau tidak punya kekuatan apa-apa untuk menolong saya. Tuhan punya. Tapi memang Tuhan mau berkata, kau harus mengalami hal itu. Jadi Tuhan tidak tolong. Ketika doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ingat di Taman Getsemani. Dan yang ketiga, mari taat kepada kehendak Allah. Kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara kita bangkit berdiri. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ingatlah peristiwa di Taman Getsemani.
pemain musik, pemimpin pujian singer. Ambil saat itu sejenak Bapak Ibu, di Taman Getsemani, Yesus menghadapi pergumulan itu. Di Taman Getsemani ada kemenangan. Di Taman Getsemani ada kemenangan. Di mana Taman Getsemani? Buat Taman Getsemani itu di dalam hidup kita. Di rumah tangga kita ada tempat doa. Di tempat kita bekerja, di mana kita Tuhan taruh, di situ ada Taman Getsemani yang kita buat. Yakinlah akan kemenangan di dalam Tuhan.